Nanako membungkuk lagi, terima kasih atas penegasannya, para siswa harus berjuang sekuat tenaga. Bram mengangguk, tersenyum, dan berkata, istirahat makan siang sebentar, ayo pergi makan, saya akan melanjutkan sore hari. Nanako tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan pergi, saya akan bergegas dan terus berkonsolidasi. Melihatnya bekerja sangat keras, Anita di samping dengan cepat berkata, kalau begitu aku juga tidak akan pergi. Aku ingin mencoba metode Nanako. Bram tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan barusan, berpikir bahwa Nanako telah memberikan beberapa pengalaman kepada Anita, jadi dia berkata sambil tersenyum, oke, kalau kalian berdua terus menyemangati dan saling membantu seperti ini, kalian pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Keduanya buru-buru membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal, dan setelah melihat Bram pergi, mereka buru-buru duduk kembali di futon lagi. Anita tidak sabar, jadi dia segera duduk bersila, dan berkata dengan semangat, Nanako, aku akan mencobanya sekarang seperti yang kamu katakan. Nanako mengangguk, dan berkata, pastikan tidak ada hal lain yang ada di pikiranmu. Begitu kau mulai mencoba mencuci otak diri sendiri, secara tidak sadar katakan bahwa kau benar-benar menyadari bahwa jiwa kau keluar dari tubuhmu, jadi kamu tidak boleh terganggu oleh gerakan apapun di sekitarmu lagi. Carilah tempat yang tinggi di hatimu, dan ketika kamu menemukannya, lompat, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Ya, Anita berkata dengan berat mengangguk, aku juga berterima kasih padamu di hatiku. Bagi orang biasa, jika mereka menemukan cara untuk menerobos, mereka akan menganggapnya sebagai rahasia terbesar di hati mereka, dan mereka jarang akan mengungkapkannya kepada orang lain. Tapi Nanako sama sekali tidak menyimpan rahasia, dan bahkan menjelaskan semua detail padanya dengan sangat detail, yang membuat Anita sangat berterima kasih dan mengaguminya. Namun, kedua gadis itu tidak memiliki terlalu banyak kata sopan saat ini. Setelah Anita menetap, dia mulai berkonsentrasi untuk menemukan terobosan sesuai dengan metode yang diperkenalkan Nanako. Nanako, sebaliknya, diam-diam mengeluarkan ponsel dengan mode penerbangan dihidupkan dari bawah futon, mematikan mode penerbangan, dan dengan cepat mengirim pesan ke Tama. Tama melihat jari-jarinya melayang di layar selama beberapa saat, dan ponsel di sakunya langsung bergetar, dan dia tahu bahwa itu pasti pesan darinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah dia. Dalam pesan tersebut, Nanako berkata, Tuan Tama, aku punya berita bagus untuk dibagikan denganmu. Meski bukan seorang warrior, dia bisa mencobanya sesuai dengan pengalaman Nanako. Jika dia benar-benar dapat menemukan keadaan itu akan sangat baik baginya. Saat dia memikirkannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan Fanny. Selama panggilan telepon, Fanny bertanya kepadanya, Kakak Tama, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Tama tersenyum dan berkata, sibuk dengan segala macam hal, apa masalahnya? Apakah kamu membutuhkanku? Fanny berkata, universitas akan segera dimulai. Claudia akan mendaftar sekolah besok. Maukah kau menemaninya ke sekolah bersamaku? Tama bertanya dengan heran, mendaftar begitu cepat? Fanny berkata, hari ini tanggal 24 Agustus dan mahasiswa tahun pertama Jakarta akan mulai mendaftar besok. Setelah pendaftaran, pelatihan militer akan segera dimulai. Oh, Tama tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah menjadi mahasiswa baru, berpikir bahwa mahasiswa baru harus mulai sekolah lebih awal, lagi pula, mereka masih memiliki 2 minggu pelatihan militer. Berpikir bahwa Claudia tidak memiliki kerabat, hanya Bibi Ratih, Fanny, dan dirinya sendiri adalah 3 orang yang dekat dengannya. Dia akan mendaftar sekolah besok, jadi dia pasti akan pergi ke peron. Jadi,
Dia langsung setuju dan berkata, "Tidak masalah, aku akan mengantarmu untuk menjemputmu besok. Jam berapa kamu berangkat?" Fanny berkata, "Jangan khawatir, ada 2 hari untuk melapor, dan kamu bisa datang kapan saja. Aku kira ada kebanyakan orang di pagi hari. Bagaimana kalau berangkat sekitar jam 10? Baik." Dia bertanya padanya, "Apakah kau ingin menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari untuk Claudia? Bukankah dia juga mengalokasikan kamar tidur?" Fanny, sambil mendesah, berkata, "Bibi sudah menyiapkannya untuknya. Dia akan pergi bersamanya besok. Kita bisa mengemudi dan berhenti bersama-sama." "Oke," Tama berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu aku akan tiba sekitar jam 9.30 besok. Aku akan menjemputmu di rumah." "Oke, kalau begitu itu kesepakatan." Saat ini, di Villa Thomas, Isyana berdiri di depan meja, melihat lukisan pemandangan yang sudah selesai di depannya. Dalam lukisan itu, pegunungan yang berkelok-kelok berdiri tegak dan danau beriak, sungguh indah. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menyentuh bagian paling tebal dari lukisan itu seperti seekor capung. Setelah merasa tidak ada rasa lengket, dia melihat ke ujung jari putih yang lembut, dan melihat tidak ada noda tinta, jadi dia yakin lukisan itu benar-benar kering. Setelah itu, dia menggunakan gulungan yang sudah disiapkan untuk dengan hati-hati memasang lukisan itu menjadi gulungan emas. Setelah menyelesaikan semua pemasangan dan menggulungnya menjadi sebuah gulungan, dia menyegel gulungan itu dengan pita yang terbuat dari sutra. Tama pura-pura tidak tahu apa-apa dan menjawab, "Kabar baik apa? Beritahu aku tentang itu." Nanako menjawab, "Aku sudah menguasai metode mengintip ke meridian dan mengedarkan ki yang sebenarnya." Tegasnya, "Aku sudah menjadi pejuang sejati." Tama pura-pura terkejut, "Benarkah? Terobosan menjadi seorang prajurit begitu cepat? Bukankah ini terlalu cepat?" Nanako menjawab, "Hehehe, Tuan Bram juga mengatakan bahwa aku memulai dengan sangat cepat. Tapi kupikir ini pasti berhubungan dengan obat mujarab yang kau berikan padaku sebelumnya." "Itu pasti obat mujarab untukku. Itu sebabnya aku menemukan cara untuk memulai begitu cepat." Tama berkata, "Ramuan itu hanya bisa memperkuat kebugaran fisikmu, dan membantumu membuka meridian. Tapi jika kamu tidak bisa menguasai cara menggunakan meridian, maka kamu akan memberikan semua yang kamu miliki. Meridian semuanya terbuka, kau tidak dapat memahami kunci pengamatan internal, dan masih tidak mungkin untuk mengedarkan energi sejatimu. Ini adalah bakat yang nyata. Bakatmu benar-benar hebat, tidak diragukan lagi." Nanako terlihat malu saat ini, mengerucutkan bibirnya dan menatap telepon untuk waktu yang lama. Dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya padanya, "Tuan Renza, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku ingin mentraktirmu makan, dan mengucapkan terima kasih secara langsung." Tama bertanya padanya, "Mengapa kamu harus berterima kasih padaku?" Nanako berkata, "Kamu sangat membantuku, dan bahkan mengaturku untuk belajar seni bela diri di sini. Sekarang aku akhirnya memulai, bukankah seharusnya mentraktirmu makan? Anggap saja sebagai jamuan terima kasih. Aku tidak tahu apakah kamu bersedia membantuku menunjukkan kehormatan?" Tama berpikir sejenak, lalu menjawab dengan cepat, "Tidak masalah, beritahu aku waktunya, dan aku akan datang tepat waktu." Nanako berkata, "Kuliah Guru Bram sampai jam 6.30 setiap hari, dan kita akan bertemu nanti, jam 8. Bagaimana menurutmu?" "Tidak masalah." Tama berkata, "Kalau begitu berlatihlah dengan giat dan sampai jumpa malam ini." Nanako sangat gembira, dan dengan cepat menjawab, "Sampai jumpa malam ini." Tama tahu bahwa dia sangat ingin berlatih, jadi dia tidak berniat masuk dan mengganggunya. Jadi dia menjawab langsung berkata, "Kalau begitu kamu harus berlatih keras dulu, dan kita akan bicara saat kita bertemu malam ini." "Oke," jawab Nanako, mengalihkan teleponnya ke mode penerbangan lagi, mengisinya di bawah futon,
lalu kembali berkonsentrasi dan mulai mengedarkan energi sejatinya. Tama tidak menyapa Bram lagi, dan berbalik dan meninggalkan mata air panas Camp Elsa sementara semua orang menuju ke restoran dan tidak ada yang melihatnya. Dalam perjalanan pulang, dia terus memikirkan pemandangan indah yang dijelaskan Nanako kepada Anita. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.